Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Setiawan, NPM 18690026. Saya mewakili dari kelompok yang beranggotakan Nova Elia dengan NPM 18690014. Kemudian ada Anik Suryanti, NPM 18690018. Ada Sofian Amir, NPM 18690032. Saya mewakili kelompok ingin menjelaskan presentasi dari kelompok kami yang berjudul pengawet makanan, yaitu sebuah gambaran pada aplikasi dan efek samping apa yang akan terjadi ketika suatu produk bahan pangan diberikan pengawet makanan. Sebagai pengantar, kita sering mendengar dengan kata-kata makanan aditif. Apa sih makanan aditif? Yaitu zat yang ditambahkan dengan sengaja untuk bahan makanan, untuk meningkatkan daya tahan produk dan meningkatkan atau memodifikasi sifat-sifatnya, termasuk penampilan, rasa, dan struktur dari makanan tersebut, asalkan tidak mengurangi nilai gizi pada makanan tersebut. Next. Bahan pengawet juga dikenal sebagai yang pertama antimikroba. Kemudian ada antioksidan, kemudian menghambat pertumbuhan mikroba, kemudian pengemulsi, pengental, kemudian stabilisator, gelling agent, bulking agent, dan firming agent. Nah, dari kata-kata yang saya sebutkan tadi, itu biasa kita kenal sebagai bahan pengawet makanan. Selain itu, penggunaan, karakteristik, dan sisi efek makanan pengawet. Di antara pengawet yang digunakan saat ini, yang pertama, pengawet banyak digunakan dalam makanan yang berpH rendah. Contoh pengawetnya adalah natrium klorida, itu dikenal sebagai garam. Kemudian ada asam asetat, asam benzoat, asam propanoat, dan asam sorbat. Selain itu juga ditambahkan untuk mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme dalam buah-buahan kering, jus, dan anggur. Bahan pengawetnya adalah sulfur, kemudian ada sulfit juga. Selain itu juga untuk antibiotik yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur dalam berbagai makanan. Contoh pengawetnya adalah nisin dan natamcin. Kemudian pengawet antimikroba atau sitrol adalah dari dua komponen untuk menghambat perkembangan jamur, yaitu solusi alkohol, asam sitrat, dan asam sorbat. Yang pertama, asam sorbat dan asam sorbatus. Asam sorbat adalah asam karboksilat tak jenuh, sering digunakan sebagai pengawet makanan dengan kode penunjuk E200. Selain itu, aktivitas antimikroba dari asam sorbat efektif terhadap ragi, jamur, dan bakteri lemah. Dapat digunakan dalam produk makanan, yaitu biasanya digunakan sebagai pengawet minuman seperti jus buah, anggur, dan sari. Kemudian juga digunakan sebagai pengawet pada bahan makanan kue-kue dan sebagian dimasak roti, keju, buah-buahan, dan sayuran acar atau juga manisan. Asam sorbat dan asam sorbatus tampaknya tidak memiliki efek samping yang relevan, mungkin alergi. Biasanya terlihat dalam bentuk urtikaria. Kemudian bahan pengawet selanjutnya adalah asam benzoat, benzoat, dan p-hidroksibenzoatus. Asam benzoat dalam industri makanan telah digunakan sebagai pengawet dan antioksidan dengan kode penunjuk E210. Aktivitas asam benzoat yang menghambat enzim dan siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif garam logam alkali dari asam benzoat, khususnya natrium benzoat dengan kode penunjuk E211, kalium benzoat E212, dan kalsium. Kemudian aksi antimikroba pada ragi dan jamur dan pada tingkat lebih rendah pada bakteri biasanya adalah benzoat dengan kode penunjuk E213. Kemudian antimikroba terhadap jamur dan bakteri ada asam benzoat E211 sampai E215 dan E217 dan sampai E216.
Kemudian aksi antibakteri yaitu ada kode penunjuk E218. Dan bertindak lebih baik terhadap jamur adalah kode penunjuk E219. Apa sih dampak dengan kita mengonsumsi asam benzoat? Yang pertama, natrium benzoat dosis harian kurang dari 0,5 gram tidak berbahaya bagi manusia. E210 dan E213 menampilkan reaksi alergi. Kemudian E215 dan E219 tampaknya juga termasuk efek samping seperti reaksi alergi dan pada hewan percobaan efek mati rasa, kemudian vasodilatasi dan kram. Kemudian kode penunjuk dengan E211 tampaknya asma memperburuk dan diduga menjadi neurotoksin dan karsinogen dan dapat menyebabkan kelainan janin dan hiperaktivitas. Selain itu, bahan pengawet selanjutnya adalah sulfur dioksida dan sulfit. Pengawet makanan yang menghambat perkembangan ragi, jamur dan bakteri yaitu sulfur dioksida dan natrium, kalium dan kalsium sulfida. Kemudian karena aksi menurunnya pH asam sulfur H2SO3 terdisosiasi yang bersifat lebih dominan pada pH kurang dari 3. Sulfur dioksida dan sulfit biasanya yang digunakan dalam produksi anggur sebelum fermentasi wort untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme berbahaya karena yang terjadi bisa selama fermentasi. Kemudian sulfur dioksida dan sulfit sering digunakan dalam bahan makanan seperti produk daging, krustase dan cumi, kemudian beberapa spesies ikan, asin dan kering, buah-buahan dan sayuran dehidrasi, pulp, cuka atau air garam, permen, selai, jelly dan selai, tambahan pi, sirup glukosa juga, kering biskuit, pati, kentang, jus buah, dan beberapa jenis bir, anggur, mustard, dan jelly. Dampaknya apa untuk dikonsumsi sulfur dioksida? Toksisitas ketika dosis diterapkan kecil menjadi sulfit, dieliminasi dalam urin sebagai sulfat. Namun, sulfur dioksida mungkin menghancurkan tiamin. Penggunaan aditif ini dapat menyebabkan hilangnya vitamin B1. Reaksi alergi pada individu yang sensitivitas yaitu asma, sakit kepala, perut atau iritasi kulit, eksim, mual, dan diare juga telah dilaporkan, dan meskipun tidak terbukti aksi mereka dalam perkembangan kanker telah menunjuk. Kemudian bahan pengawet selanjutnya ada nitrit dan nitrat. Pengawet dan fiksatif warna dalam industri makanan agro yang berkaitan dengan produk daging, kalium nitrit, natrium nitrit, E249 dan E250 masing-masing, serta natrium nitrat dan kalium nitrat, E251 dan E252 masing-masing. Dalam produk daging, nitrat berubah menjadi nitrit, bereaksi dengan asam, misalnya asam klorida yang ada di perut, dan mengarah pada pembentukan asam nitrat, HNO2, dapat bereaksi dengan amina tertentu yang diperoleh dari hidrolisis protein dan membentuk nitrosamin. Nitrosamin yang karsinogen, genotoksik, dan pembentukan sel-sel kanker dan tumor, efek samping lainnya, efek antihipertensi, mendukung reaksi histaminik, dan efek toksik terutama untuk bayi. Karena pembentukan metahemoglobin dan dari nitrit yang mungkin menyebabkan kerusakan vitamin A, kemudian vitamin B1 dan vitamin B2. Selain itu, bahan pengawet yang selanjutnya ada asam asetat dan asetat. Pengawet, pengatur keasaman, dan acidifier ini menghambat perkembangan ragi, bakteri, dan jamur. Asam karboksilat ini telah digunakan sebagai aditif makanan dengan kode penunjuk E260. Fungsi lain sebagai asam asetat, bebas atau natrium, kalium, dan kalsium asetat dengan kode penunjuk E261, E262, dan E263. Asam asetat merupakan asam pengawet makanan yang tidak berwarna, cairan atau kristal padat,
menjadi asetat bubuk kristal, putih, atau butiran. Produk makanan termasuk mustard, saus vinaigrette, buah dan manisan sayur, ikan kaleng, roti, keju mozzarella, dan keju krim, puding instan, dan makanan bayi. Asam asetat atau asetat tidak menunjukkan beberapa gejala efek samping. Selain itu, ada juga bahan pengawet selanjutnya, ialah asam propionat dan propionates. Umumnya sebagai pengawet relatif untuk antimikroba. Asam propionat lebih efisien dan mengontrol jamur dari bakteri dan memiliki hampir tidak berpengaruh dengan adanya ragi. Natrium, kalsium, dan kalium propionates yang memiliki asam bau yang kuat juga digunakan untuk tujuan yang sama. Asam propionat dan garamnya tidak menunjukkan toksisitas dalam jumlah yang diizinkan oleh peraturan Uni Eropa. Selain itu, ada juga bahan pengawet sebagai antibiotik digunakan sebagai pengawet makanan. Penggunaan antibiotik di pengawetan makanan bermasalah karena dapat menyebabkan perkembangan mikroorganisme resisten dengan efek negatif dalam aplikasi terapeutik. Antibiotik nisin dengan kode E234 dan pimarisin atau dikenal sebagai natamisin dengan kode penunjuk E235. Nisin tersendiri adalah polipeptida aktif alami di seluruh mikroorganisme gram positif atau bakteri asam laktat, streptococcus, basil dan spora, clostridium, dan anaerobik produsen lain. Kode penunjuk E234 biasanya digunakan dalam keju keras, khususnya untuk mencegah fermentasi butiran dan cetakan putih. Penambahan nisin untuk sayuran kaleng memungkinkan penggunaan kondisi sterilisasi sangat ringan. Selain itu, natamisin atau piramisin dengan kode penunjuk E235 adalah polipeptida tindakan antibiotik disintesis oleh mikroorganisme dan aktif terhadap ragi dan jamur. Antibiotik ini digunakan sebagai pengawet makanan dan telah diterapkan untuk pengobatan permukaan keju dan juga terhadap pembentukan jamur di sosis kering. Selain itu ada juga pengawet lainnya. Pengawet lainnya ialah dengan kode penunjuk E230, E231, E232, E239, E242, E284, E285, dan E1105. E230 adalah aditif yang diperoleh oleh sintesis dari tar batubara. Kebetulan hanya E1105 adalah berasal dari alam. Dalam beberapa minuman ringan dan teh cair, dimetil dikarbonat telah digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan jamur, ragi, dan bakteri. Sedangkan di keju, provolon digunakan yaitu pengawet E239. Digunakan untuk merendam buah, jeruk, dan dalam larutan dasar yaitu ortophenol atau dengan kode penunjuk E231. Dampak konsumsinya apa? Efek samping menyebabkan alergi, reaksi pada kulit, mual, muntah, dan iritasi mata dan hidung. Pada hewan percobaan, perdarahan internal dan perubahan mutagenik dari organ-organ pada dosis tinggi, yaitu pengawet dengan kode E230 dan E231 dan E232. Kemungkinan karsinogenisitas ke manusia adalah bahan pengawet dengan kode E231 dan E232. Pengawet alami yang berasal dari putih telur, protein ini telah digunakan dalam keju karena menghidrolisis dinding sel banyak bakteri, terutama bakteri gram positif, sehingga mencegah pembentukan akhir dari gas karena Clostridia tersebut. Hanya memiliki efek samping pada organ dengan alergi telur putih. Kesimpulannya, banyak bahan pengawet makanan atau agen antimikrobia yang melindungi terhadap aksi mikroorganisme, baik jamur atau bakteri, dan dapat memperpanjang umur simpan. Perusahaan makanan agro menggunakan bahan pengawet dalam memasak makanan, produk daging, produk saus, keju, ikan kaleng, daging, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian roti dikemas, dimasak, dan krusty beku.
dan banyak produk makanan lainnya dalam hal semua aditif dan semua penggunaan diatur oleh Uni Eropa. Selain itu, pengawet makanan lain seperti asam sorbat dan sorbates, asam asetat dan asetat, asam propinoat dan propinoates bila diterapkan pada bahan makanan tampaknya tidak memiliki efek samping dalam jumlah yang ditunjukkan oleh peraturan Uni Eropa. Terima kasih penjelasan presentasi yang saya sampaikan mewakili kelompok dari judul bahan pengawet makanan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.